Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan mempresentasikan sebuah video dalam rangka pemenuhan tugas ujian akhir semester pada mata kuliah pengantar komputer dan software 2. Adapun hal-hal yang ada dalam video ini ada 5 poin. Yang pertama itu data diri mahasiswa, kemudian ada latar belakang topik yang diambil pada program, kemudian ada flowchart program, ada kode program, dan terakhir saya akan mendemonstrasikan bagaimana program yang saya buat. Data diri mahasiswa, perkenalkan nama saya Salsa Fadila dengan NIM 120280071 dari program studi teknik kimia kelas TPB 14. Adapun latar belakang topik pada program yang saya gunakan yaitu program 1 pada mata kuliah kimia, materi stoikiometri konsep mol. Stoikiometri sendiri adalah pokok bahasan dalam kimia yang melibatkan keterkaitan reaktan dan produk dalam sebuah reaksi kimia untuk menentukan kuantitas dari setiap zat yang bereaksi. Dalam konsep mol, 1 mol itu setara dengan bilangan 6,02 eksponen 23 butir partikel atau biasa disebut bilangan ini dengan bilangan Avogadro. Nah, rumus dari perhitungan mol itu sangat banyak sekali, tetapi di sini saya menggunakan rumus perhitungan mol yang berhubungan dengan massa, di mana mol sama dengan massa per AR atau mol sama dengan massa per mR. Nah, konsep mol ini merupakan salah satu konsep yang sangat wajib diketahui oleh setiap siswa yang mempelajari kimia. Oleh karena itu, saya membuat program ini sebagai salah satu alternatif untuk memudahkan siswa dalam perhitungan mol yang berhubungan dengan massa. Selain itu, program ini saya buat atas pemenuhan terhadap tugas ujian akhir semester pada mata kuliah perangkat komputer dan software 2. Selanjutnya, latar belakang topik pada program 2, saya menggunakan mata kuliah fisika dengan materi energi potensial dan juga tekanan hidrostatis. Energi potensial adalah energi yang tersimpan pada benda karena kedudukan atau posisi benda berada di titik acuannya. Ketinggian diukur dari permukaan tanah. Selanjutnya, pemanfaatan energi potensial biasa kita lihat pada PLTA, yaitu merubah energi potensial menjadi energi listrik. Nah, selanjutnya rumus energi potensial yaitu ada massa dikali dengan percepatan gravitasi, kemudian dikali dengan ketinggian. Selanjutnya ada tekanan hidrostatis, yaitu tekanan yang diakibatkan oleh gaya yang ada pada zat cair atau fluida terhadap suatu luas bidang tekan pada kedalaman tertentu. Nah, contohnya ketika kita berada di dalam air atau kita berada di dalam kolam renang, maka setiap pergerakan yang kita lakukan itu akan terasa lebih berat dibandingkan kita saat berada di darat. Nah, rumus dari tekanan hidrostatis sendiri ada rho, massa jenis fluida atau zat, kemudian dikali percepatan gravitasi dan dikali dengan kedalaman. Sama seperti program pertama, di sini saya membuat program ini sebagai alternatif untuk siswa dalam perhitungan kimia, khususnya pada materi energi potensial dan tekanan hidrostatis. Selanjutnya, di sini saya akan menjelaskan tentang flowchart, source code, dan demo program. Ini adalah tampilan dari flowchart yang saya buat, yaitu pada mata kuliah kimia. Bisa dilihat di sini ada fungsi main. Fungsi main sendiri adalah fungsi yang digunakan ketika kita ingin memulai suatu flowchart. Kemudian di sini ada declare. Declare sendiri digunakan untuk mendeklarasikan atau mendefinisikan variabel dan juga array yang kita gunakan pada program. Tipe data yang digunakan di sini ada berbagai macam. Yang pertama yaitu tipe data integer, di mana di sini input yang saya masukkan adalah bilangan bulat. Di sini ada integer A, kemudian integer I, integer pilihan. Di sini ada array yang digunakan, kemudian ada integer rumus. Di sini ada assign. Assign sendiri digunakan untuk menghitung suatu ekspresi, kemudian akan disimpan dalam bentuk variabel berupa di sini saya gunakan variabel rumus. Selanjutnya di sini saya ada deklarasi dengan tipe data string, di mana di sini adalah saya gunakan string karena input yang dimasukkan berupa kumpulan dari karakter, yaitu ketika ada pertanyaan ya atau tidak. Di sini ada perulangan yang saya gunakan, yaitu perulangan while, di mana perulangan while sendiri adalah kita akan melakukan perulangan terlebih dahulu, baru mengecek apakah syarat atau kondisinya terpenuhi. Apabila terpenuhi, maka perulangan akan lanjut terus berulang, atau ketika tidak terpenuhi, perulangan akan berhenti. Selanjutnya di sini ada output yang dikeluarkan pada saat pertama kali program, yaitu untuk mempercantik program di sini ada kalimat selamat datang di perhitungan kimia sederhana stoikiometri konsep mol. Kemudian di sini ada pertanyaan, berapa kali Anda ingin mengulang perhitungan. Kemudian kita masukkan input berupa integer A. Kemudian di sini ada tabel menu seperti variabel yang dapat dihitung, yaitu mol, massa, dan juga massa molekul relatif. Nah, ada pertanyaan kembali, pilih variabel yang ingin Anda pilih antara 1, 2, atau 3. Kemudian ada diminta untuk input pilihan. Kemudian di sini saya menggunakan percabangan if, di mana ada dua kondisi, yaitu benar atau salah. Ketika benar, maka di sini ada perulangan for yang saya gunakan, karena tadi kita diminta
untuk berapa kali Anda ingin mengulang perhitungan, maka di sini saya menggunakan perulangan for. Di mana perulangan for di sini saya gunakan yaitu perulangan akan berlangsung ketika perulangan dimulai dari 0 sampai dengan perulangan kurang dari A. Nah, output yang keluar di sini ada Anda memilih perhitungan nilai mol, kemudian kita diminta untuk memasukkan nilai massa, untuk memasukkan nilai massa mol korelatif, kemudian di sini ada assignment. Assignment sendiri untuk menyimpan rumus yang digunakan, di mana rumus yang digunakan pada pilihan pertama yaitu massa dibagi dengan massa mol korelatif. Kemudian di sini ada output nilai mol yang diperoleh, kemudian output rumus yang tersimpan di assignment. Karena tadi kita menggunakan perulangan for, ketika kita memasukkan, misalkan kita masukkan angka 2 pada saat kita berapa kali Anda ingin mengulang perhitungan, maka di sini perulangan for akan kembali berulang dengan muncul kalimat Anda memilih perhitungan mol dan seterusnya. Kemudian setelah selesai, maka di sini ada pilihan lagi. Apabila kita tidak memilih atau kita tidak menginput angka 1 pada input pilihan, maka kemungkinan kita menginput angka 2. Sama seperti sebelumnya ketika diinput angka 2, di sini ada perulangan for. Kemudian ada output, Anda memilih perhitungan nilai massa, memasukkan nilai mol, kemudian memasukkan nilai massa mol korelatif, ada rumus yang tersimpan di assignment, kemudian ada output nilai massa yang diperoleh. Kemudian apabila kita memasukkan angka lebih dari 1, maka perulangan for akan mengulang kalimat yang sebelumnya. Kemudian apabila kita tidak memilih 1 atau 2, maka kemungkinan kita akan memilih angka 3. Di sini ada perulangan for sama seperti sebelumnya. Kita diminta untuk input nilai mol, kemudian input nilai massa, kemudian ada rumus yang disimpan, dan keluar outputnya akan berulang ketika kita menginputkan angka lebih dari 1. Nah, di sini ketika ketiganya salah, maka misal nih, kita di sini kan disuruh pilih variabel yang ingin Anda pilih. Ada input 1, 2, atau 3. Nah, tapi ketika kita menginputkan angka yang berbeda dari ketiganya, misalkan 4, maka yang keluar adalah output berupa pilihan Anda error. Karena program ini saya setting untuk pilihan 1, 2, atau 3. Kemudian, lanjut ke bawah. Ini pas bagian terakhir akan keluar output ketik Y besar atau Y kecil untuk ulangi, karena tadi kita di atas menggunakan declare berupa string ulangi dan perulangan do while. Ketika di sini output ketik Y besar atau Y kecil untuk ulangi, kemudian di input ulangi, kemudian di sini ada perulangan do while tadi dengan rumus ulangi sama dengan Y besar atau ulangi sama dengan Y kecil. Nah, ketika kita menginput sesuai dengan apa yang diperintahkan, maka perulangan akan mengulang pada saat awal sekali program, yaitu selamat datang di perhitungan kimia sederhana. Nah, apabila kita tidak mengetik sesuai dengan apa yang diminta, maka perulangan akan berhenti. Langsung saja kita run. Nah, di sini ada selamat datang di perhitungan kimia sederhana stoichiometry. Anda ingin mengulang perhitungan berapa kali? Misalkan kita ketik 2, kemudian ingin menghitung apa? Misalkan kita ingin menghitung mol. Nah, masukkan nilai massanya, misalkan kita memasukkan nilai massanya itu 12, kemudian masukkan massa molekul relatifnya misalkan kita 6. Nah, di sini didapatkan nilai mol yang diperoleh ada 2. Kemudian karena tadi kita ingin berapa kali mengulang, maka muncul lagi pertanyaan, kita suruh memasukkan nilai massa, kemudian nilai massa misalkan 6, kemudian di sini masukkan massa molekul relatifnya misalkan 3, maka di sini keluar nilai mol yang diperoleh ada 2. Nah, terus di sini ada pertanyaan, ketik Y atau Y kecil untuk ulangi. Ketika kita mengetikkan tidak sesuai, misalkan kita ketik G, maka perulangan akan berhenti. Selanjutnya, ini adalah bentuk dari flowchart pada program yang kedua, yaitu pada mata kuliah fisika. Ini adalah bentuk flowchart secara keseluruhan. Selanjutnya, sama seperti program sebelumnya, di sini kita punya fungsi main untuk memulai flowchart-nya, kemudian ada declare untuk mendefinisikan variabel dan array dengan tipe data integer berupa bilangan bulat, kemudian ada integer s, integer i, integer pilihan, di sini ada array yang digunakan, kemudian ada integer form, kemudian di sini ada assignment untuk menyimpan rumus ataupun perhitungan yang akan disimpan dalam bentuk variabel yang saya gunakan di sini variabel form. Kemudian ada string ulangi untuk pertanyaan iya atau tidak di akhir nanti. Nah, ada output seperti selamat datang, sobat fisika, perhitungan energi potensial dan tekanan hidrostatis. Kemudian di sini kita diberi pertanyaan, Anda ingin menghitung berapa kali? Sama seperti sebelumnya kita inputkan S, kemudian ada menu perhitungan. Yang pertama itu perhitungan energi potensial, kemudian yang kedua perhitungan tekanan hidrostatis. Nah,
Di sini kita diberi pertanyaan lagi, perhitungan manakah yang Anda inginkan? Perhitungan pertama, energi potensial, atau perhitungan kedua, tekanan hidrostatis. Nah, di sini kita inputkan pilihan yang kita inginkan. Kemudian di sini ada percabangan if yang digunakan, yaitu keadaan di mana benar atau salah. Nah, ketika benar, maka di sini ada perulangan for, karena tadi kita memberikan pertanyaan berapa kali Anda ingin mengulang perhitungan, maka di sini digunakan perulangan for, yaitu perulangan dimulai dari 1 sampai dengan kurang dari S. Nah, output yang ada yaitu selamat datang di perhitungan energi potensial, pastikan Anda memasukkan angka pada bagian yang benar. Nah, kita diminta untuk menginputkan nilai massa yang sudah tersimpan pada array, kemudian memasukkan nilai tinggi, kemudian di sini ada assignment berupa rumus yang digunakan, yaitu form sama dengan massa dikali 9,8 dikali dengan H. Dan 9,8 ini adalah percepatan gravitasi yang sengaja dimasukkan ke dalam rumus agar tidak ribet untuk memasukkan kembali nanti jika diminta. Habis itu di situ ada output energi potensial yang diperoleh berapa dan output dari form yang tersimpan di assignment. Kemudian balik ke atas. Nah, apabila keadaan salah, maka pilihan yang dipilih itu kemungkinan adalah pilihan sama dengan 2. Nah, apabila keadaannya benar, maka ada perulangan for sama seperti sebelumnya, yaitu perulangan dimulai dari 1 sampai dengan kurang dari S, kemudian ada selamat datang, terus ada input bilangan nilai massa jenis zat, kemudian menginputkan nilai tinggi atau kedalaman, kemudian ada form yang tersimpan di assignment, ada output tenaga hidrostatis yang diperoleh, output form atau output hal yang kita simpan di assignment tadi. Kemudian lanjut ke atas, jika kita menginputkan data berupa angka 2, maka akan terjadi perulangan kembali. Nah, apabila kita menginputkan data selain angka 1 dan 2, maka di sini yang keluar akan muncul kalimat pilihan yang Anda masukkan salah error. Jadi ketika kita menginputkan misalkan 3 nih, ketika ada pertanyaan perhitungan manakah yang Anda inginkan, kemudian kita inputkan nilai 3, maka di sini yang keluar adalah pilihan yang Anda masukkan salah error. Karena di sini yang diminta hanya pilihan 1 atau 2. Selanjutnya di sini kita menghasilkan output terakhir berupa pertanyaan apakah Anda ingin mengulang perhitungan kembali? Jika iya, maka ketikkan Y besar atau Y kecil jika ingin mengulang. Nah, di sini kemudian ada input ulangi. Nah, di sini ada perulangan 2 yang kita gunakan tadi. Nah, ketika kita menginputkan atau mengetikkan huruf yang sesuai dengan apa yang diminta, yaitu ulangi sama dengan Y besar atau ulangi sama dengan Y kecil, maka perulangan akan terus berlanjut kembali pada program awal, yaitu muncul output selamat datang sobat fisika. Apabila kita tidak menginputkan yang sesuai dengan yang diminta, maka perulangan akan berhenti. Langsung saja kita running. Nah, selamat datang sobat fisika di perhitungan energi potensial. Anda ingin menghitung berapa kali? Misalkan kita masukkan perhitungan sebanyak 2 kali, maka perhitungan manakah yang Anda inginkan? Perhitungan energi potensial atau tekanan hidrostatis. Misalkan kita inputkan 2, kemudian kita diminta untuk memasukkan nilai massa jenis zat. Nah, misalkan massa jenis zatnya 1000. Lanjut tinggi atau kedalaman, misalkan kedalamannya 4. Nah, maka muncul tekanan hidrostatisnya berupa 39.200 Pascal. Kemudian, karena tadi kita menginputkan 2 pada saat perulangan, maka di sini ditanyakan kembali, kita suruh masukkan nilai zat, massa jenis zatnya, misalkan 900, kemudian nilai ketinggian atau kedalaman misalkan 10. Maka di sini ada, yaitu tekanan hidrostatis yang diperoleh adalah 88.200. Nah, di sini bisa kita buktikan dengan menggunakan perhitungan kalkulator. Di sini yang tadi kita inputkan adalah 900, yaitu massa jenis zat. Kemudian ada 10. Nah, di sini kan ada percepatan gravitasi yang disimpan yaitu 9,8 dan hasilnya yaitu 88.200 pada perhitungan kalkulator. Berarti terbukti benar perhitungannya. Kemudian Anda diminta untuk ketikkan Y atau Y kecil jika ingin mengulang. Kita ketikkan Y, maka program akan berulang kembali. Selamat datang sobat fisika. Kemudian saya akan menjelaskan source code pada Dev C++ dan juga demo program. Nah, pada program saya yang pertama di sini, saya menggunakan mata kuliah kimia.
Nah, di sini kita ada include EOSTREM atau header dari Dev C++ sendiri, yaitu include EOSTREM using namespace, std, kemudian in main. Nah, di sini ada tipe data yang digunakan, yaitu seperti integer, float, dan juga char. Nah, di sini integer yang digunakan yaitu integer A, kemudian integer pilihan, floatnya berupa array dan juga rumus, kemudian char berupa penginputan nanti ketika terjadi pengulangan. Nah, di sini saya menggunakan perulangan do while yang digunakan, yaitu perulangan do while ketika ada pertanyaan apakah Anda ingin mengulang atau tidak. Nah, kemudian cout yang dikeluarkan seperti ini. Kemudian ada cout berapa kali Anda ingin mengulang perhitungan, kemudian kita sin atau menginputkan integer A, kemudian ada cout kembali berupa variabel yang dapat dihitung segala macam, kemudian muncul cout pilih variabel yang Anda pilih 1, 2 atau 3. Di sini terlihat 1, 2 atau 3 yang ingin dipilih, kemudian kita menginputkan pilihan. Kemudian di sini ada percabangan ketika di sini saya menggunakan percabangan if ketika pilihan yang kita pilih itu sama dengan 1, maka terjadi perulangan karena tadi ditanyakan berapa kali Anda ingin mengulang perhitungan, maka di sini digunakan perulangan for. Di mana perulangan dimulai dari 0 sampai dengan kurang dari A. Kurang dari A itu kurang dari yang diinputkan tadi. Nah, jadi ketika kita menginputkan nilai 2, maka yang terjadi perulangan itu adalah 0 dan 1. Jadi ada 2 perulangan yang terjadi gitu. Kemudian di sini ada cout muncul, Anda memilih perhitungan nilai mol, masukkan nilai masanya. Kemudian kita diminta untuk masukkan nilai massa mol korelatifnya, kemudian ada rumus yang tersimpan. Kemudian muncullah nilai mol yang diperoleh berupa rumus yang tadi sudah disimpan. Kemudian apabila kita tidak memilih 1, maka kemungkinan kita memilih pilihan sama dengan 2. Nah, di sini ada perulangan kembali, yaitu perulangan for sama seperti sebelumnya, yaitu for-nya sama dengan 0 atau for dimulai dari 0 sampai dengan kurang dari A. Nah, for-nya ini I++, jadi for-nya bertambah gitu. Nah, terus cout yang keluar, Anda memilih perhitungan nilai massa, kemudian kita diminta untuk menginputkan nilai mol, menginputkan nilai massa mol korelatif, kemudian ada rumus yang tersimpan, dan muncullah nilai massa yang diperoleh. Nah, apabila sama sebelumnya, apabila kita tidak menginputkan 1 atau 2, kemungkinan kita menginputkan pilihan sama dengan 3, kemudian muncul seperti ini sama penjelasannya. Nah, apabila kita tidak menginputkan 1, 2, atau 3, seperti kita menginputkan nilai 4 gitu kan, karena tadi kan diminta untuk pilih variabel yang ingin Anda pilih 1, 2, atau 3. Tapi ketika kita menginputkan 4, maka di sini cout yang keluar atau pernyataan yang keluar adalah pilihan Anda error karena tidak sesuai dengan apa yang diminta. Kemudian di sini ada cout ketik Y besar atau Y kecil untuk ulangi, kemudian input ulangi. Nah, di sini ada while. Ketika tadi kita diminta untuk ketik Y besar atau Y kecil untuk ulangi, maka di sini apabila sesuai dengan apa yang diminta, ulangi sama dengan Y besar atau ulangi sama dengan Y kecil, maka program akan kembali lagi ke awal pada pernyataan selamat datang di perhitungan kimia dasar. Tetapi apabila kita menginputkan yang berbeda dari apa yang diminta, maka program akan berhenti. Nah, langsung saja kita run. Nah, selamat datang di perhitungan kimia sederhana, stoichiometry concept mol. Berapa kali Anda ingin mengulang? Misalkan kita perulangannya 1 aja ya. Kemudian, pilih variabel yang ingin Anda pilih. Misalkan kita menghitung nilai massa. Kemudian, diminta untuk masukkan nilai mol, misalkan molnya 0,5. Kemudian, massa mol korelatif misalkan 35,5. Kemudian, di sini yang muncul adalah nilai massa yang diperoleh, yaitu 17,75 gram. Nah, ketikkan Y atau Y kecil untuk ulangi. Misalkan kita ketik Y kecil, maka program akan mengulang kembali dari awal, kemudian berapa perhitungan ingin diulang, misalkan 2, kemudian kita maunya nilai mol nih. Nah, terus karena kita memilih nilai mol, maka masukkan nilainya nilai massa. Misalnya nilai massanya itu 12 gram ya. Terus kita minta massa molekul relatifnya. Massa molekul relatifnya misalkan 6. Nah, maka nilai mol yang diperoleh adalah 2 mol. Kemudian karena kita di sini memasukkan nilai perhitungan mengulang perhitungannya itu 2, maka kita diminta lagi untuk memasukkan nilai massa. Misalkan ngasal kita 15, massa molekul relatifnya 32, maka nilai mol yang diperoleh itu 0,46875 mol. Kemudian ketik Y besar atau Y kecil untuk ulangi. Karena tadi kita udah ulangi, sini kita mengetikkan asal, sekarang G. Kemudian maka program akan berhenti. Nah, seperti itu. Nah, selanjutnya di sini kita
Kita lanjutkan pada program yang kedua, yaitu di sini saya menggunakan mata kuliah fisika. Masih sama seperti sebelumnya, ada header dari C++, yaitu include stream using namespace. Kemudian di sini ada tipe data yang dideklarasikan, yaitu integer s, integer pilihan, kemudian float, array yang digunakan nanti pada rumus, kemudian float form, kemudian ada cara ulangi. Nah, perulangan yang digunakan yaitu perulangan do, kemudian cout-nya munculan pertama yaitu seperti ini untuk mempercantik nantinya program saat di running, yaitu selamat datang sobat fisika, perhitungan energi potensial dan tekanan hidrostatis. Nah, di sini ada pertanyaan, Anda ingin mengulang berapa kali? Kemudian ada input integer s yang tadi sudah dideklarasikan. Kemudian ada menu perhitungan yang ditampilkan. Kemudian muncul pertanyaan, perhitungan manakah yang Anda inginkan, 1 atau 2? Kemudian diminta untuk menginputkan pilihan. Nah, di sini ada percabangan yang digunakan, yaitu percabangan if yang digunakan pada program ini. Apabila pilihannya sama dengan 1, maka di sini ada perulangan for yang digunakan, karena tadi kita di sini menginputkan ataupun terjadi output, Anda ingin menghitung berapa kali. Kemudian di sini ada perulangan for, di mana perulangan dimulai dari 0 sampai dengan kurang dari S, kemudian perulangan bertambah. Nah, ada cout-nya, selamat datang di perhitungan energi potensial karena kita memilih pilihan pertama. Kemudian kita diminta untuk masukkan nilai massa, memasukkan nilai tinggi, dan lain sebagainya. Kemudian ada rumus yang disimpan. Baru selanjutnya ada keluaran energi potensial yang diperoleh sama dengan rumus yang tersimpan dalam satuan joule. Nah, apabila kita tidak memilih pilihan sama dengan 1, maka kemungkinan kita memilih pilihan sama dengan 2. Nah, ketika pilihan sama dengan 2, maka sama ada perulangan yang terjadi, kemudian cout yang muncul yaitu selamat datang di perhitungan tekanan hidrostatis karena kita memilih pilihan yang kedua. Nah, ada cout. Pertanyaan, pastikan Anda memasukkan angka pada bagian yang benar. Kemudian muncul cout, masukkan nilai massa jenis atau row-nya, kemudian masukkan nilai ketinggian atau kedalaman. Ada rumus yang tersimpan, kemudian muncul tekanan hidrostatis yang diperoleh. Itu sama dengan rumus yang tersimpan dalam satuan Pascal. Nah, apabila kita menginputkan pada saat dipertanyakan perhitungan manakah yang Anda inginkan, 1 atau 2, tetapi kita menginputkan misalkan input 4 gitu kan. Diminta 1 atau 2, nginputinnya 4. Nah, yang keluar nanti yaitu pilihan yang Anda masukkan salah atau error, karena yang diminta hanya 1 atau 2, tidak selain itu. Kemudian pas bagian terakhir nanti akan keluar apakah Anda ingin mengulang perhitungan kembali, ketikkan Y besar atau Y kecil jika Anda ingin mengulang. Nah, kemudian menginput ulangi. Nah, di sini ada perulangan dual tadi. Nah, ketika kita mengetikkan input yang sesuai, yaitu ulangi sama dengan Y besar atau ulangi sama dengan Y kecil, maka perulangan dual ini akan kembali pada program yang pertama kali, yaitu selamat datang sobat fisika. Nah, apabila kita menginputkan selain dari apa yang diminta, maka perulangan akan berhenti. Nah, kita langsung saja running. Di sini selamat datang sobat fisika, perhitungan energi potensial dan tekanan hidrostatis. Nah, Anda ingin mengulang berapa kali? Misalkan di sini 1 kali saja. Kemudian ada menu perhitungan sobat fisika, kita ingin menghitung apa? Misalkan menghitung energi potensial. Nah, diminta untuk memasukkan nilai massanya, misalkan massanya 5 kg, kemudian nilai tingginya misalkan 6. Nah, maka yang diperoleh energi potensialnya yaitu 294 didapatkan dari rumusnya, yaitu massa dikali dengan percepatan gravitasi 9,8 yang sudah tersimpan di rumus, kemudian dikalikan dengan nilai tinggi. Nah, kemudian apakah Anda ingin mengulang perhitungan kembali? Ketikkan Y besar atau Y kecil jika Anda ingin mengulang. Nah, di sini kita ketikkan Y kecil, misalnya Y besar. Kemudian mengulang kembali dari program awal. Selamat datang sobat fisika. Kita hitung, misalkan kita hitung 2 kali. Nah, kita sekarang hitung tekanan hidrostatisnya. Massa jenis Z, misalkan massa jenis Z air 1000, kemudian ketinggian atau kedalamannya 5 meter. Nah, maka muncul di sini tekanan hidrostatis yang diperoleh yaitu 49.000 Pascal. Nah, karena kita menginputkan 2 ketika ingin mengulang, maka di sini muncul kembali masukkan nilai massa jenis. Misalkan massa jenisnya 800, kemudian nilai kedalamannya misalkan 2 meter aja. Nah, maka muncul nilai yang tekanan hidrostatis yang diperoleh yaitu 15.680 Pascal. Nah, Anda ingin mengulang atau enggak? Misalkan kita ketik ngasal, kemudian maka program akan berhenti. Nah, seperti itu. Nah, cukup sekian program yang telah saya buat beserta demo dan flowchart.
Kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.